Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Betapa di saat kita berada dalam musibah pandemi COVID-19, Allah masih memberikan kita kesehatan, bahkan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang kita rindukan. Semoga waktu-waktu istimewa kita di bulan Ramadan benar-benar bisa kita optimalkan untuk berusaha meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika situasi normal, misalkan kita sholat Jumat, kadang ketika khatib sudah memulai khutbahnya, justru kita mulai terlelap. Atau bahkan kita baru sampai di masjid ketika khatib sudah naik mimbar, sehingga kita mendapatkan saf di barisan paling belakang. Maka kita nggak sempat duduk di teras masjid sambil melantunkan zikir-zikir kita dengan penuh kekhusyuan, memanjatkan doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sekaligus itu semuanya menabung pahala karena kita sambil menunggu datangnya waktu azan. Sekarang kita menyesalinya. Dan berangan-angan, andai Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan berada di situasi normal, bisa sholat Jumat lagi, maka kita akan datang ke masjid lebih awal, akan mendengarkan khutbah dengan lebih khusyuk, tapi bukan khusyuk yang lelap. Kita ingin lebih rajin lagi beribadah dan janji-janji lainnya. Sementara sekarang realitasnya kita berada dalam situasi kalaupun kita ke masjid dihadapkan dengan kekhawatiran akan membahayakan nyawa kita atau nyawa orang banyak, sehingga kita diperintahkan untuk beribadah di rumah saja. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang beriman akan menghadapi musibah ini dengan kacamata keimanan. Dan di antara sikap orang beriman adalah bersabar. Banyak sekali ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk bersabar. Dan ayat-ayat itu pun menggambarkan betapa keutamaan orang-orang yang bersabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat ingin saya kutip dari surat Ali Imran ayat 146. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi oleh pengikutnya dalam jumlah yang banyak, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka mereka tidaklah menjadi lemah karena musibah yang mereka alami di jalan Allah, dan mereka pun tidak lesu serta tidak menyerahkan diri kepada musuh. Ayat ini menggambarkan tentang para pendamping Nabi
dalam perjuangan-perjuangan mereka. Yang namanya pendamping Nabi itu adalah orang-orang pilihan. Mereka dalam ayat ini disebut dengan istilah ribbiyun, yang ditafsirkan oleh beberapa ahli tafsir semakna dengan kata rabbaniyun. Artinya generasi rabbani, generasi yang baik, yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi rabbani ini, generasi ribbiyun ini, generasi yang ketika mereka mengalami musibah, mengalami bencana, ujian dalam perjuangan ketika mendampingi Rasulullah dan para rasul-rasul yang lainnya, mereka bersabar. Ada 3 sikap kesabaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Yang pertama, fama wahanu. Mereka tidaklah menjadi lemah jiwanya. Seorang ulama ahli tafsir, Sayyid Qutb rahimahullah, menafsirkan fama wahanu ini dengan mengatakan, fama dha'ufat nufusuhum lima asabahum minal bala'i wal karbi wasyiddati wal jirah. Jiwa-jiwa mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang mereka alami di jalan Allah. Mereka mengalami luka, ada yang syahid, ada kesusahan yang berat, dan ujian-ujian lainnya. Itu semuanya tidak membuat mereka menjadi lemah. Kalau kita baca sejarah, ujian yang paling berat yang pertama dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah pada perang Uhud. Pada perang Uhud itu 70 sahabat pilihan syahid, dan banyak sahabat lainnya yang mengalami luka-luka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terluka. Tapi ini tidak membuat mereka menjadi lemah. Karena kalau jiwanya sudah lemah, maka akan mengakibatkan kepada kelemahan yang lainnya. Kata wahan juga kita dapatkan dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul menafsirkan sendiri. Beliau mengatakan wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan itu adalah fenomena sakit jiwa, mohon maaf ya, atau kelemahan jiwa. Lemah itu memang tanda-tanda orang sakit gitu. Kalau orang sudah sakit jiwanya, maka akan mengakibatkan sakit yang lainnya. Ini yang tidak terjadi pada generasi ribbiyun atau rabbaniyun. Maka yang kedua, mereka wama du'ufu, tidak menjadi lesu. Kelanjutan dari tafsir tadi mengatakan, wama du'ufat quwahum anil istimrari fil kifah. Mereka tidak menjadi lemah untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mereka tetap tegar setelah menghadapi musibah itu. Kemudian yang ketiga, wa mastakanu, mereka juga tidak menyerah. Saya lanjutkan lagi tafsirnya. Wa mastaslamu lil jaza'i wala lil a'da. Mereka tidak menyerah terhadap keluh kesah dan tidak juga kepada musuh. Maka mereka menjadi orang-orang yang bersabar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka, wallahu yuhibbus sabirin. Allah
menetapkan kecintaannya untuk mereka. Jadi kalau sudah mendapatkan cinta Allah, betapa ujian-ujian yang berat tadi itu rasa sakitnya hilang, diganti dengan rasa bahagia, diganti dengan rasa gembira yang luar biasa karena mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau generasi Rabbani, Ribbiyun menghadapi ujian yang begitu berat mereka tetap bersabar, maka itu adalah teladan yang sangat baik bagi kita. Kita sekarang bersabar dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19. Jadi jiwa kita jangan sampai lemah. Karena kalau jiwa lemah kemudian kita menjadi lesu, tidak mau beraktivitas, gampang mengalah kepada keadaan, justru kita larut dalam keluh kesah. Kalau orang yang sabar itu setelah bersabar, dia terus melanjutkan perjuangan, dia berusaha untuk tetap produktif, dia berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik, stay relevan. Dan bahkan dia berusaha untuk memberikan kepedulian kepada sesama orang-orang yang terdampak oleh musibah ini, baik dampak secara medis maupun dampak secara ekonomis. Kemudian kalau kita lihat dalam lanjutan ayat tadi, di ayat 147, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan setelah mereka mengalami ujian yang berat dalam perjuangan itu, yang terungkap dari lisan mereka itu bukan menagih, mana pahala kami ya Allah, tolong berikan pahala kami ya Allah, tapi justru mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan, kesalahan, mungkin ada sikap yang kurang baik dalam menghadapi musibah ini, dan mereka minta diberikan sabat, ketegaran, keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa diberikan kemenangan menghadapi musuh. Ini adalah adab yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari para pejuang pendamping para nabi. Sehingga di ayat 148 Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat baik kepada mereka. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang jauh lebih baik di akhirat bagi mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ternyata muara orang-orang bersabar itu mendapatkan predikat muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang ihsan. Kalau kita kaitkan dengan ayat di surat Yusuf ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang ihsan. Lagi-lagi disebut muhsinin. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah ini, seperti kesabaran para Ribbiyun, para Rabbaniyun, seperti kesabaran para nabi dan para ulul azmi serta para rasul. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat dengan ridho dan berharap mendapatkan cintanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.